Pada era digital, teknologi informasi memiliki dampak positif sekaligus menjadi tantangan bagi eksistensi ideologi Pancasila. Kita semua berada di abad 21, yaitu abad yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat serta pertukaran informasi. Ini merupakan hal yang bagus untuk negara kita agar Indonesia dapat lebih berkembang dan mengikuti alur perkembangan dunia. Tetapi sangat disayangkan, sebagian besar dari masyarakat Indonesia, bahkan calon penerus Indonesia sendiri mulai melupakan Pancasila. Begitu sederhana sepenting itukah penerapan Pancasila? Halo, saya Elisa Aulesinaga dari kelas 11 TJKT 1, salah satu siswi dari SMK Negeri 1 Stabat. Pancasila sebagai dasar Indonesia menjadi kekuatan bagi rakyatnya untuk menjalankan kehidupan dengan menjunjung nilai-nilai luhur agar tetap dapat berkompetisi secara global dengan negara lainnya. Pancasila juga diangkat dari nilai-nilai istiadat sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Karena itulah Pancasila begitu penting untuk mendampingi kita semua. Dalam era ini, begitu banyak budaya luar yang masuk begitu mudah yang membuat pola pikir sebagian masyarakat Indonesia jika telah mengikuti budaya asing, maka telah dianggap menjadi negara modern dong. Tentu saja, ini adalah hal yang sangat fatal dan sangat salah. Tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global, terlebih lagi dalam masa kemajuan teknologi yang pesat, sangatlah banyak. Mulai dari tantangan ideologi, hoax dan postur, dan tantangan global serta masih banyak lagi. Layaknya efek globalisasi yang memasukkan budaya asing, kondisi geografis Indonesia yang berbeda-beda, pembangunan sarana yang tidak merata, adanya kesenjangan sosial ekonomi dan lain-lainnya. Terkadang yang menjadi tantangan dalam penerapan Pancasila itu adalah berawal dari diri kita sendiri, karena kita mudah terpengaruh dalam hal budaya asing yang kita anggap keren. Sudah pasti kita sebagai calon penerus bangsa tidak ingin Pancasila memudar begitu saja, bukan? Kita tidak bisa menolak masuknya budaya asing ke dalam negeri kita ini, karena ini hal yang biasa terjadi dalam era perkembangan teknologi. Tetapi kita bisa melakukan hal yang sangat-sangat sederhana, yaitu kita dapat melakukan penyaringan atau menyaring tiap-tiap budaya asing yang masuk ke dalam negeri kita, dan kita juga dapat mengambil bagian-bagian positifnya, dan jangan sampai biarkan budaya asing merusak sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa Indonesia dan menggantikan Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Selain ini juga, kita sebagai calon penerus bangsa dapat menerapkan nilai-nilai penting dari Pancasila. Contohnya ini, kita bisa rajin beribadah sesuai kepercayaan masing-masing tanpa memaksa teman-teman kita yang berbeda kepercayaan untuk mengikuti kepercayaan kita. Yang kedua, jika ada teman kita yang sedang kesulitan atau sedang keadaan sakit, kita dapat membantunya sesuai kemampuan diri kita sendiri. Yang ketiga, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Begitu sederhana tetapi ini membantu negara kita loh. Yang keempat, ada ikut serta dalam musyawarah, dan yang kelima, mudah diajak bekerja sama. Maka, ayo kita sebagai calon penerus Indonesia harus bisa merangkul tiap-tiap perbedaan, dan jangan sampai ideologi kita tergantikan dengan budaya asing yang masuk hanya karena perkembangan teknologi. Pancasila akan lebih berarti jika diterapkan. Jika bukan kita yang menerapkan, maka siapa lagi dong? Seperti yang dikatakan oleh Sujiwo Tejo. Pancasila tuh dasarnya sila 1 sampai 3, tujuannya sila 5, cara untuk mencapainya sila keempat. Saya Elisa Olesinaga, pamit undur diri, terima kasih.